Di era digital saat ini, media sosial udah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Terutama bagi Gen Z sekarang, berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter menjadi ruang berekspresi, berinteraksi, sekaligus sebagai sumber informasi dan hiburan. Namun, di balik gemerlapnya konten yang viral-viral tersebut, tren fashion, flexing kekayaan, serta gaya hidup mewah, banyak hal yang tersembunyi tentang satu persoalan penting yang jarang banget disorot secara mendalam, yaitu tentang kesenjangan sosial dan ekonomi. Walau kita ini generasi paling melek internet dan informasi, faktanya masih banyak sekali dari kita yang ngerasa kalau networking itu privilege. Mau kuliah tapi biayanya mahal, kerja aja udah susah, apalagi cari gaji yang layak. Nah, karena itu tadi, akses dari pendidikan, kerja, dan kesehatan masih nggak merata, dan kita hidup di tengah semua itu. Kesenjangan ini tuh bukan hanya fenomena baru, namun dari kehadiran media sosial ini bisa berpotensi memperbesar dampaknya, baik secara ekonomi maupun sosial dan psikologis. Dan video ini kita akan membahas secara lebih mendalam lagi mengenai bagaimana sih kesenjangan sosial dan ekonomi ini terbentuk, bagaimana juga media sosial mempengaruhinya, serta apa yang bisa menjadi kita lakukan untuk menyikapi secara bijak. Ya, kesenjangan sosial dan ekonomi merujuk pada perbedaan tingkat kesejahteraan, pendapatan, akses pendidikan maupun kesehatan, serta kesempatan hidup antara kelompok individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi, kesenjangan diukur melalui perbedaan pendapatan, kepemilikan aset, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Sementara dalam aspek sosial, kesenjangan tercermin dari perbedaan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga kualitas hidup lingkungan mereka. Menurut data yang kami temukan, ketimpangan pendapatan di banyak negara itu cenderung meningkat, termasuk di Indonesia sendiri. Seperti yang kita lihat, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke bawah itu memilih berbelanja di pasar karena harga yang lebih terjangkau daripada masyarakat pendapatan menengah ke atas yang memilih berbelanja di mall seperti hypermart karena kenyamanan dan produk kualitas yang memiliki garansi. Sekarang saya mau nanya nih, kan Ibu lebih suka belanjanya di pasar. Kira-kira kelebihan belanja di pasar selain murah ini apa ya, dan minusnya lah, kekurangannya? Kelebihannya ya itu tadi ya, karena harganya lebih terjangkau ya, kita bisa puas milih juga. Kalau kekurangannya ya mungkin dari segi tempat kurang bersih lah ya, kurang higienis, kurang rapi. Permisi Bu, saya mau nanya, menurut pendapat Ibu, apakah Ibu merasa tersaingi dengan adanya penjualan-penjualan online sekarang? Iya, terpengaruh juga itu. Malah terpengaruh banget itu. Orang jarang ke pasar. Kadang enak belanja online katanya. Kalau gitu, Ibu ada niatan nggak mau jualan dengan berbasis online ini? Oh, kalau ibu nggak ada minat sih, nggak jual online, nggak pandai ya juga. Jadi penjelasan teman-teman ini tadi, kalau dipikir kenapa sih kita harus peduli dengan kesenjangan sosial dan ekonomi? Well, yes, karena peran media sosial dalam mempengaruhi kesenjangan media sosial secara tidak langsung memperlihatkan realistis yang seringkali tidak seimbang. Hal ini mendorong fenomena yang disebut sebagai show off culture atau budaya berpamer. Konten flexing seperti memamerkan barang-barang branded, mobil mewah, liburan ke luar negeri, sehingga kehidupan serba glamor menjadi tontonan yang akrab di layar ponsel kita. Akibatnya apa? Terjadi pembentukan standar sosial baru yang seringkali tidak realistis tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka sendiri. Di sisi lain nih, algoritma media sosial juga berperan memperkuat bias ini. Konten viral yang biasanya menonjolkan kemewahan dan sensasi lebih sering muncul di feed pengguna, memperkuat ilusi bahwa mayoritas orang hidup dalam kelimpahan. Dampak psikologis dan sosial kesenjangan yang terekspos secara terang-terangan di media sosial memiliki dampak psikologis yang signifikan, khususnya bagi generasi muda yang masih dalam proses pembentukan identitas diri. Beberapa dampak yang muncul antara lain, yang pertama yaitu FOMO, ketakutan merasa tertinggal atau tidak ikut serta dalam tren yang sedang viral. Yang kedua, insecure dan rendah diri, perasaan tidak cukup baik atau kurang berhasil karena membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial. Yang ketiga, yaitu tekanan finansial, dorongan untuk mengikuti gaya hidup mewah yang sebenarnya tidak sesuai kemampuan finansial, bahkan berujung pada utang konsumtif. Yang keempat, kecemasan sosial, kegelisahan karena merasa gagal memenuhi ekspektasi sosial yang tidak realistis.
upaya mengurangi dampak kesenjangan menghadapi realitas ini, diperlukan berbagai upaya dari individu, masyarakat, maupun pemerintah. Di antaranya, yang pertama, yaitu meningkatkan literasi finansial. Generasi muda pada saat ini perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, pentingnya menabung, investasi, serta mengelola pengeluaran agar tidak terjebak pada gaya hidup yang konsumtif merugikan. Yang kedua, membangun kesadaran kritis dalam menggunakan media sosial. Nah, setiap individu perlu memahami bahwa apa yang tampil di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan realitasnya. Jadi dengan kesadaran ini, kita itu bisa lebih bijak dalam membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, ada mendorong pemerataan akses. Pendidikan dan keterampilan pemerintah serta lembaga pendidikan itu sendiri perlu memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan kerja agar lebih banyak individu yang memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Yang keempat, membentuk ekosistem media sosial yang lebih positif. Contohnya, kreator konten itu diharapkan dapat lebih banyak membagikan konten-konten yang edukatif, inspiratif, dan membangun. Kesenjangan sosial dan ekonomi di era media sosial merupakan tantangan nyata yang dihadapi generasi Z saat ini. Di balik kemajuan teknologi informasi, terdapat tanggung jawab yang besar untuk mengelola informasi dan ekspektasi secara bijak. Kita bersama-sama dapat meminimalisir dampak negatif kesenjangan ini. Sebagai generasi masa depan, mari kita manfaatkan media sosial bukan hanya sebagai ajang pamer, tetapi sebagai sarana edukasi, berbagi pengetahuan, serta saling mendukung dalam membangun kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih.